Kalau sudah mempunyai dasar yang bagus, kenapa menjadi rusak seperti ini? Karena adanya intervensi asing. Pemerintah kita harus belajar mengutamakan dahulu kepentingan nasional dulu. Betul sekali. Betul Dan itu tidak sekali. dilaksanakan. Menurut saya jauh dilaksanakan. Jauh. Kesejahteraan itu tidak ekuivalen dengan keadilan. Karena keadilan itu nggak akan bisa dicapai oleh manusia. Ya, tetapi itu tolong diingat ini. Ya, Keadilan nggak bisa keadilan nggak bisa dicapai oleh manusia. Selamat sore, selamat berjumpa lagi para pemirsa Garda Budaya dimanapun Anda berada. Kali ini saya ditemani oleh saudara saya ini, Bapak Nur Haribnu Wibisono SE MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Selamat datang Pak. Long time no see. Sehat-sehat selalu ya. Alhamdulillah sehat. Pak Nanu biasanya dipanggil, aktif di Universitas Merdeka Madiun sebagai dosen ekonomi ya Pak. Selamat datang Pak ya sekali lagi Pak ya. Terima kasih. Sehat selalu. Dan ada di sebelah kiri saya Mas Agus Fatoni ST, pengamat politik dan kebijakan publik yang jauh-jauh datang dari Ngawi. Beliau ini sempat kursus di mana? Di Ohio ya Mas ya. Nah, di sana. Mengambil apa itu jurusan Mas? Kebijakan politik. Oke. Kebijakan politik gitu ya Mas. Sehat Mas? Alhamdulillah. Selamat datang Mas di Garda Budaya lagi. Ya, selamat sore buat pemirsa Garda Budaya. Oke. Pada kesempatan kali ini saya ingin bertanya atau ya sedikit mengukil lah. Runtuhnya ekonomi Pancasila yang menurut pemikiran saya justru belum pernah dilaksanakan sejak dicanangkannya 18 Agustus 1945 itu. Karena sejak berdirinya 17 Agustus Republik Indonesia itu, rongrongan dari asing, rongrongan dari dalam, sampai sekarang ini kita tidak pernah keluar dari masalah itu. Dan saya melihatnya bahwa kita punya konstitusi dan dasar negara ini belum pernah sekalipun dilaksanakan. Dan ini saya menjadi sangat heran. Ini negara super antik. Sebuah negara dijalankan tanpa menjalankan konstitusinya. Tetapi negara itu tetap utuh tanpa adanya tercerai-berai. Ini sebuah misteri yang sangat ya, menurut saya perlu dikaji ini. Saya nanti perlu produser untuk mencari orang yang bisa mengkaji bersama-sama kenapa kita bisa tetap bersatu dan negara ini tetap utuh walaupun dasar dan konstitusinya tidak dijalankan. Ya, oke. Saya langsung saja ke Mas Atong. Langsung ke inti masalah Mas ya. Menurut Mas Atong, apakah ekonomi Indonesia, jangan memakai Pancasila dulu lah, karena kita sedang tidak memakainya. Mau tidak mau kita harus mengakui bahwa kita sedang tidak memakai sistem ekonomi Pancasila. Ya. Apakah menurut Mas Atong ekonomi Indonesia ini sedang baik-baik saja atau menuju kehancuran? Monggo Mas, silakan. Oke. Saya ingin mendengar sesuatu yang lebih pedas, lebih yang. Jadi tadi saya menyerap apa yang dikatakan Pak Uki. Beliau menemukan
ada satu poin ya, maaf, adalah tentang ada misteri di sini, di mana beliau mengatakan ini kita ini sedang nggak jalan nih sebenarnya sistem ekonomi. Saya lebih menurunkan lagi bahwa negara apakah kurang hadir atau tidak hadir atau sudah sama sekali lepas terhadap ekonomi negara ini. Oke, satu poin itu. Yang kedua adalah dalam situasi seperti itu menurut kacamata masyarakat atau tadi disampaikan Pak Uki adalah kenapa sih ini? Ini negara seperti itu rakyatnya masih tetap survive. Yes. Ya kan? Tentu 350 tahun kita dijajah itu membentuk survival people. Jadi living, dia harus bertahan terhadap hidupnya, kemampuan seperti itu. Kita sudah terbentuk itu sekian lama sehingga tadi sudah sempat pada episode yang lalu saya sempat menyinggung bahwa rakyat ini sudah merasa secara kehidupannya adalah autopilot. Jadi melihat negara dia sudah ya sudah, yang penting dia berusaha. Sehingga kalaupun kita mau mencari ini benang merahnya ini ada di mana nih? Satu sisi sistem ekonomi kita sudah amburadul, bahkan dikatakan sudah kacau balau ataupun sudah nyaris tidak ada, tetapi rakyat masih survive. Rakyat masih bisa tumbuh kembang hidup dengan caranya. Nah, disinilah makanya ada berbagai analisa tentang sistem ekonomi di negara kita. Kalau kita menelaah sejak 45 tadi 18 Agustus, kita mau mencari ekonomi Pancasila itu ada di mana? Sementara keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu ada di mana? Ada di sila kelima, tetapi aplikasinya saya tidak bisa mengatakan bahwa ini buruk semua, Pak Uki, tetapi ada fase-fase di dalam sistem. Kalau dikatakan gagalnya ekonomi kita itu ada menurut kita adalah ada 3 fase. Ketika fase pertengahan kekuasaan era Soekarno sampai kepada pertengahan era Soeharto, itu pertama, ya, di mana sistem pengelolaan ekonomi itu di situ menjadi cikal bakal awal atas semuanya. Tetapi kita tidak menyalahkan beliau. Yang kedua adalah era ketika pertengahan Soeharto sampai kepada ketika era pertengahan Pak SBY. Pertengahan. Jadi saya tidak mengatakan periodisasi. Yang ketiga adalah ketika era pertengahan SBY sampai terkini. Jadi ini ada estafet di dalam bagaimana pengelolaan sistem ekonomi. Nah, tentu kita melihat negara kita, Pak Karno mengatakan, Van der Vader mengatakan bahwa ekonomi Indonesia adalah ekonomi mandiri. Nah, awal oke, sampai diteruskan Pak Harto masih oke di pertengahan. Tetapi begitu masuk di tahun 80-an, era 85, 84, untuk menggenjot pertumbuhan, investasi, dan segala macamnya, inilah embrio awal bahwa oke, ketika itu dibutuhkan iya. Tetapi next, kita tidak punya regulasi lagi untuk mencegahnya. Sehingga muncullah sekarang oligarki, dan segala konglomerasi sudah ada di era Soeharto. Pembukaan keran ekonomi yang secara kebablasan gitu. Keran ekonomi bukan kebablasan lagi, silakan lu pilih yang mana. Lu mau ambil, silakan. Per wilayah benar. Artinya dalam geoekonomi misalnya sebuah kelompok oligarki ingin menguasai tanah di wilayah Sumatera di sana. Itu dipersilahkan seperti itu. Ya, dipersilahkan. Jadi pembukaan kerannya tanpa ada filter yang harus, ini aturan yang harus kamu ikuti gitu. Regulasi dibikin, produk undang-undang dibikin tentu juga by order. Oh ya. Ya,
tetapi sekali lagi saya berharap bahwa waktu 20 tahun yang lalu ketika kita masih kuliah, saya berharap silakan pertumbuhan ekonomi digenjot, tetapi masyarakat, rakyat ini jangan hanya jadi penonton atau menjadi budak di negerinya sendiri. Ini yang terjadi, sehingga embrio persoalan itu sebenarnya sudah ada sejak awal. Nah, lama-kelamaan siapapun pemimpinnya tidak ada langkah-langkah untuk mencegah atau memutus mata rantai itu. Yang ada adalah menyesuaikan atau berdampingan. Sebagai satu contoh, subsidi-subsidi yang ada di Indonesia ini terlalu banyak subsidi, bos. Sehingga saya katakan, ketika subsidi semakin banyak, disitulah negara gagal memakmurkan rakyatnya atau membuat rakyat menjadi mandiri. Sebentar, Mas. Kalau tidak setuju dengan subsidi, padahal amanat Undang-Undang pasal 33 itu secara implisit mengatakan bahwa semuanya itu harus subsidi loh. Ya, Tidak. subsidi. Walaupun gini dalam arti apapun yang ditambang dari bumi, langit, laut itu digunakan sebesar-besarnya sebagai untuk kemakmuran, manfaat masyarakat. Apakah hanya dengan cara seperti itu? Dikasih uang, dikasih beras, tidak, dikasih seperti itu. Subsidi yang diamanatkan dalam pasal 33 itu bukan menjadikan masyarakat menjadi malas, bukan, melainkan peran sertanya lebih signifikan, gitu, bahwa kepentingan apapun yang diambil dari per kilo tanah yang ditambang dari bumi Indonesia harus bermanfaat bagi setiap isi otak warga negara Republik Indonesia. Itu diamanatkan seperti itu. Nah, kalau kita mengatakan bahwa subsidi itu meninabobokan masyarakat, itu sistem bukan sistem ekonomi Pancasila, jelas itu sistem ekonomi liberal. Masyarakat dipersilahkan bersaing, walaupun dalam prakteknya memang seperti itu yang terjadi, Mas Hato. Nah, ini saya kembalikan lagi karena kita sedikit tadi Mas Hato sedikit melenceng. Saya pikir jadi begini, maksud saya begini. Dengan adanya subsidi, ketika subsidi harga, iya bos. Namun yang kita tidak sepakati adalah ketika subsidi itu sudah ini teknis nih sebenarnya ini. Ketika ada bantuan pangan non tunai, ya, apa? Itu kebijakannya sekelas RT kalau itu. Artinya apa? Di situ adalah ketika negara itu kebijakan negara yang betul-betul dilaksanakan, namun mereka ini tadi saya mengatakan bahwa negara ini hanya mendampingi kebobrokan sistem yang berjalan sejak dulu. Jadi ini kemampuan bertahan. Ini kita bisa terima kalau alasannya seperti itu. Pangannya impor lagi. Oh iya, silakan. Betul. Nah, itu yang jadi repot. Gini. Menjalankan sistem ekonomi negara tetapi dengan sistem RT itu kan ya gimana? Tadi apakah segitunya? Saya tadi membagi kepada tiga. Kan, gitu. Saya membagi tadi pada tiga tahapan. Iya, Mas, benar. Tahapan bagaimana kita menuju kepada dusta-dusta ekonomi. Dusta-dusta ekonomi yang akhirnya ketika siapapun presidennya sekarang, siapapun pemimpinnya sekarang, dia pasti akan mempraktekkan langkah-langkah, ya sudah, autopilot. Rakyat dibikin autopilot, semua dibikin autopilot. Apa kebijakan negara yang bisa menyentuh kepada, mohon maaf, kita Madiun Ngawi adalah negara agraris, wilayah agraris. Di situ kita lihat negara tidak melindungi kepentingan petani. Ketika kasus pupuk, Solar. negara mensubsidi pupuk.
Tetapi negara tidak memberikan pengawasan, kontrol yang ketat terhadap pola itu. Sehingga terjadi kelangkaan pupuk. Sudah pupuknya langka, pupuk susah dicari, harga pun tinggi. Panennya Pak, awal 1-2 hari harga gabah 4.500, sekarang sudah turun lagi sampai 38. Ini naif sekali. Jadi saya merasakan betul-betul ketika Garda Budaya mengajak bicara tentang gagalnya ekonomi Pancasila. Ini jauh panggang dari api dengan cita-cita luhur founding father kita. Begitu. Oke. Ini saya tergelitik tapi sekedar saja, mungkin saya mengambil kesimpulan yang sedikit pedas saja. Seolah-olah Mas Atong ini mengatakan bahwa pemerintah yang baru, penggantinya lagi tidak mempunyai ekonomi guidance gitu. Tidak mempunyai arahan ekonomi, bukan arah kebijakan ekonomi. Kalau guidance itu terlalu halus. Jadi gimana? Terlalu semut buat bagi. Jadi tidak mempunyai integritas idealisme di situ. Oh, lebih seperti itu malah. Ya. Malah nggak punya arah sama sekali. Artinya akhirnya nggak akan punya arah. Artinya bahwa ya udah, kalau situasi seperti ini, gua akan aja begini. Oke. Nah, di situ sehingga mohon maaf, hasil survei kemarin yang baru rilis 3 Maret, ekonomi kita semakin menurun selepas pandemi. Ini sangat menyakitkan. Ya. Sangat menyakitkan. Jadi ketika kita baca, saya cukup kaget ketika ada tren yang semakin turun terhadap kondisi ekonomi. Mohon maaf, ekonomi yang kita survei bukan hanya ekonomi secara makro kabupaten atau desa, tetapi sudah kepada tatanan ekonomi rumah tangga. Sejauh ini. Ya, sejauh ini. Itu 3 Maret kemarin kita lakukan survei secara nasional, kita bisa melihat. Meskipun rakyat cukup puas dengan kepemimpinan yang sekarang. Kata siapa? Rakyat di dalam survei. Tetapi rakyat sudah tidak percaya atau ada trust distrust kepada kekuasaan tentang bagaimana pengendalian situasi ekonomi sekarang. Jadi kalau alasannya nanti pandemi dan segala macam, sudah selesai ini pandemi ini. Mungkin coba Pak, saya berpendapat ya. Sebenarnya the founding fathers kita itu tidak main-main dalam merumuskan kebijakan-kebijakan tujuan negara, kemudian juga sistem ekonomi, termasuk dalam konstitusinya pasal 33. Bung Hatta dan kawan-kawan ini itu sudah belajar mendalam terhadap sistem nilai-nilai ekonomi yang tadi dikatakan ya oleh Pak Atong itu. Kita itu sudah turun-temurun dijajah oleh Belanda. Kita itu dari sistem ekonomi agraris, kemudian di pesisir ada perikanan, juga ada perdagangan luar negeri itu sudah turun-temurun. Ya, juga ada kerajinan-kerajinan. Kalau sekarang diistilahkan mungkin UMKM segala macam. Itu sudah ada. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita itu survive. Ya kan? Atau tadi dikatakan autopilot. Jadi pemerintah itu taruhlah ikut oligarki sana saya hanya berkuasa gitu saja. Iya, tetapi tidak ada panduan yang baku yang berdasarkan konstitusi dasar negara kita. Jelas sekali kok kondisi dasar. Tujuan yang kedua dari dibentuknya negara Indonesia kan memajukan kesejahteraan umum. Itu jelas, umum itu kan bukan orang perorangan, bukan yang 1% menguasai 50%, 10% menguasai 70%, 1% menguasai 99%, Pak. Wah, luar biasa itu, luar biasa. Nah, terus kemudian yang 6% pengusaha mining atau pertambangan menguasai 70%, bukan seperti itu. Hanya 6 perusahaan menguasai 76%. Akhirnya kan menjadi timpang kalau seperti ini tidak segera direm. Ya, pemerintah kembali kepada konstitusi dasar.
itu nanti akan menjadi kebablasan, kita akan menjadi buruh di negaranya sendiri. Ini bukannya bukan nanti kita kebablasan, bukan nanti sudah terjadi bukan? Sudah terjadi. Ya. Sejak lama. Wong kita itu punya andalan sumber daya. Ya. Sumber daya alam yang luar biasa, resources. Tetapi Pak, kalau kita pengembangan ekonomi dan dasar perekonomian kita berdasarkan kepada ekstraksi, artinya pertambangan itu kan mempunyai batas waktu tentunya. Betul sekali. Dan makanya diperhitungkan setiap kilogram tanah yang keluar dari bumi Indonesia harus mencerdaskan masyarakatnya kan. Betul, tujuan nasional yang berikutnya yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita itu harus punya skill yang bisa mengolah sendiri sehingga menjadi efisien berkeadilan. Efisien itu menurut bangsa Indonesia, bukan menurut Barat. Sekarang itu efisien efektif itu menurut Barat. Jadi neoklasik, globalisasi. Kita didikte maksudnya seperti itu. Betul sekali. Kita tuh didikte maunya mereka apa? Bukan kemauan kita. Bukan kemauan kita. Karena sejak awal kan kita sudah paham bersama, itu disiarkan di mana-mana, baik itu di lokal, kemudian nasional, luar negeri, bahwa yang jadi siapa kepala daerah, kepala negara itu sebelum pemilu itu sudah tahu. Itu yang jadi lucu. Itu siapa orang-orang yang bermain ini? Ini yang menjadi lucu. Jadi pemilihan pemimpin bukan berdasarkan siapa yang ideal bagi masyarakat, betul, melainkan siapa yang ideal bagi pengusaha. Betul sekali. Padahal konstitusi kita jelas, Pak. Itu mengerikan. Konstitusi kita itu jelas. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Jelas sekali. Jadi kedaulatan politik dulu. Jangan bermimpi muncul kedaulatan ekonomi ketika kedaulatan politik nggak ada. Tetapi dalam Amandemen 99 saya membuat catatan seperti ini, bahwa ketika karena kita dalam negara demokrasi, bahwa kekuasaan tertinggi itu adalah di tangan rakyat. Sehingga jika rakyat menghendaki ini ya, itu jika dalam tata negara, kalau kita sekarang punya mahkamah, institusi itu sudah tidak bisa dipercaya lagi, masyarakat itu berhak meminta menurunkan pemimpinnya loh. Di situ ada loh. Ada. Itu sebelum tahun 99 yang dinyatakan oleh Mahfud MD dulu itu. Betul, tapi itu kan sebelum amandemen, Pak. Nah, tangan kita sudah dipotong. Sehingga kita tidak memungkinkan lagi terjadinya people power. Sudah nggak mungkin lagi. Kalau kita tetap mau berkonstitusi dengan baik. Karena konstitusi sebelum amandemen 999 itu memungkinkan masyarakat bergerak untuk menuntut kamu turun karena kamu sudah tidak amanah. Tidak amanah. Pemirsa Garda Budaya, kembali lagi kita berjumpa meneruskan diskusi yang sempat berhenti tadi. Di sesi kedua ini saya ingin berbincang-bincang, ya sebetulnya saya sih bertanya, wong saya nggak ngerti apa-apa kepada beliau yang sehari-harinya mengajar ekonomi, dan tentunya saya yakin bahwa Pak Nano ini paham tentunya tentang ekonomi Pancasila. Walaupun kembali lagi saya ingatkan bahwa ekonomi Pancasila ini belum pernah sekalipun dijalankan dalam sistem economical guidance kita. Kebijakan ekonomi yang dijalankan oleh setiap pemerintahan
itu belum pernah dijalankan. Karena kalau menurut Mas Atong tadi, ekonomi yang dijalankan adalah hanya meneruskan sisa-sisa kebijakan ekonomi yang sudah berjalan. Nah, ini Pak Nano ya, setiap pemerintahan di negara kita yang sudah lalu dan yang sekarang sedang terjadi itu, menurut Pak Nano, economic guidance-nya itu ada atau tidak, Pak? Monggo Pak, waktunya saya sudah. Terima kasih. Jadi menurut saya, economic guidance yang ada di konstitusi negara kita itu sudah amat sangat jelas ada. Ya, arahnya ada, sangat jelas. Ya, tadi yang pertama di pembukaan jelas, ya kan, memajukan kesejahteraan umum, Pancasila sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pasal 33 ayat 1, 2, 3, 4 sekarang ditambahi ya, amandemen yang keempat. Ya, terus kemudian lagi pasal 27 ayat 2 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Memilih cara hidupnya. Ya. Nah, pasal 34 jelas sekali, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Kalau nggak salah pasal 23 ayat 1 APBN, ya kan? APBN dilaksanakan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara, ya kan, ditetapkan setiap tahun menurut undang-undang, terus kemudian dilaksanakan secara transparan dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jelas sekali semua mengarah ke situ. Nah, itu menjadi economic guidance kita itu. Nah, kenapa kok kita nggak merujuk ke situ? Terus kemudian sekarang kita bicara masalah ekonomi Pancasila. Ekonomi Pancasila itu dijelaskan oleh Prof. Mubiarto dan Prof. Sri Edi Swasono. Itu yang paling jelas. Itu yang dari UGM itu Pak ya? Ya betul. Kalau Prof. Mubiarto itu menjelaskan bahwa ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi nasional. Jadi kita itu tidak istilahnya parsial, tapi sistem itu adalah kolaborasi pembangunan ekonomi secara nasional yang terdiri dari subsistem pelaku ekonomi, mulai dari sektor produksi, kemudian distribusi, ya kekayaan alam dan seterusnya. Itu kan sudah sangat jelas, ya kan, sangat jelas. Nah, terus kemudian Prof. Mubiarto itu menjelaskan bahwa kita itu punya nilai-nilai sendiri yang tertanam mulai di seluruh suku-suku yang ada di bangsa Indonesia, kemudian juga tertanam sejak nenek moyang bangsa kita. Gotong royong, kekeluargaan, berkeadilan, saling membantu. Jangan terjemahkan gotong royong itu akhirnya seenaknya sendiri. Enggak. Kalau zaman modern kan terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa itu tadi. Ya, betul. Saling membantu itu tadi. Jadi ada skill. Terus kemudian juga Prof. Mubiarto itu menjelaskan juga bahwa kita itu tidak cocok mengadopsi sistem ekonomi Barat itu jelas. Yang sana itu hanya nilai-nilainya itu dipentingkan untuk kepentingan pasar, akumulasi modal seperti Pak Atong tadi menjelaskan, ya kan. Terus kemudian itu peran pemerintah itu dibatasi sebesar-besarnya, jadi dibiarkan berjalan sendiri. Nah, di sana sudah menyiapkan sejak berabad-abad dulu akumulasi kapitalnya itu berasal dari mana? Dari bangsa Indonesia yang dikeruk ke Eropa melalui penjajahan VOC, kemudian diganti pemerintah Belanda. Negara-negara Eropa rata-rata seperti itu. Akhirnya apa? Akumulasi modalnya kan ke sana, akhirnya menumpuk ke sana. Nah, itu sudah diingatkan berkali-kali sama Prof. Mubiarto. Menumpuk dan dimanfaatkan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat mereka. Ya, begitu. Kita hanya dijadikan alat pertama itu adalah alat produksi. Alat kemudian adalah pangsa pasar. Nah, kita penonton yang diciprati saja. Terus diciprati yang kecil-kecil saja. Keuntungan ada di mereka sebagian besar. Nah, kemudian dijelaskan yang kedua itu oleh yang pertama tadi kesimpulannya bahwa
sistem ekonomi Pancasila itu sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai luhur bangsa Indonesia, ya kan? Berdasarkan kekeluargaan, gotong royong dan seterusnya, ya. Terus kemudian bangun yang sesuai dengan ekonomi bangsa Indonesia itu adalah koperasi. Itu juga diperkuat oleh Prof. Sri Edy Swasana. Nah, kalau Prof. Sri Edy Swasana itu menjelaskan bahwa sistem ekonomi Pancasila itu adalah sistem ekonomi yang dikembangkan berdasarkan nilai-nilai luhur dari Pancasila, ketuhanan, berketuhanan, berkemanusiaan, kemudian nasionalisme, jangan lupa nasionalisme itu ada. Nah, sila ketiga, terus kemudian kerakyatan, terus kemudian keadilan sosial, itu sudah sangat jelas, ya kan? Nah, terus kemudian sistem yang ada di masyarakat saat ini, mengapa tadi kok dikatakan bahwa kita itu loh tetap survive, tetap hidup. Ya memang sejak awal itu kita itu sudah menerapkan sistem ekonomi Pancasila tetapi mandiri. Nah, tetapi mandiri. Oke, bagus. Nah, ya toh. Ya. Jadi sampai kapanpun yang namanya sistem ekonomi Pancasila atau diterjemahkan dengan sistem ekonomi kerakyatan itu ada. Benar, Pak. Kalau itu soal mandiri artinya masyarakat itu pun tanpa guidance, tanpa economical values atau nilai-nilai ekonomi itu tadi memang sudah mempunyai dasar untuk berekonomi sendiri gitu ya. Artinya Betul sekali. dalam persetan lah nggak usah ada pemerintah pun kami bisa bertahan kan seperti itu. Betul sekali. Survive. Ada pertanian, ada peternakan sejak nenek moyang kita kan ada. Di barat kan nggak bisa. Musimnya aja sudah empat musim. Oke ya. Itu yang disebut akhirnya oleh Soekarno sebagai apa itu? Berdikari. Bukan. Apa namanya? Yang saya mempunyai sistem ekonomi sendiri, misalnya saya punya lahan, saya tanam. Marhenisme. Ya, betul sekali. Oke. Berdikari ala Marx. Jadi marhenisme adalah economical values, nilai-nilai ekonomi yang berjalan dari sendi-sendi kehidupan yang sudah ada. Gitu Ya, betul sekali. Oke, jadi guidance-nya ke arahnya itu bahwa sebetulnya marhenisme itu ingin diimplementasikan secara nasional lewat konstitusi deh. Betul sekali. Oke. Betul sekali. Baik. Bahkan karena sebagian besar masyarakat Indonesia itu adalah Muslim. Iya. Itu secara otomatis itu ekonomi syariah itu juga muncul di masyarakat. Misalkan maru sapi, maru wedhus, maru kambing, maru lahan. Itu berangkat dari nilai-nilai ekonomi yang sudah ada ya. Betul sekali. Oke. Ya. Bagus betulnya. Betul. Kalau sudah mempunyai dasar yang bagus, kenapa menjadi rusak seperti ini? Ini pertanyaan penting ini. Apa yang membuat rusak? Karena adanya intervensi asing. Nah, intervensi asing itu orang asing itu kan tidak menginginkan Indonesia itu maju sehingga akhirnya bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri sehingga menjadi negara yang ekonominya kuat, ya menyaingi mereka, sedangkan mereka juga akhirnya terbatas keuntungannya. Nah, kan nggak bisa, akhirnya diciptakanlah mekanisme neoklasik ini. Nah, pasar global ini tadi ada IMF. Jadi pemerintah kita harus belajar. Enggak. Menurut Pak Nanu. Jadi saya tarik kesimpulan pemerintah kita harus belajar mengutamakan dahulu kepentingan nasional dulu. Betul sekali. Dan itu tidak dilaksanakan. Menurut saya jauh dilaksanakan. Jauh Dilaksanakan. Sehingga kita hanya menerima saja dikte-dikte dari luar negeri. Betul sekali. Wong ekonomi rakyat itu sederhananya kan ekonomi yang berpihak kepada kepentingan rakyat banyak atau ekonomi lemah. Itu jelas kok. Tidak rakyat perlu adil untuk sejahtera ya, Pak ya. Nah, otomatis. Harus. Iya. Kan tidak perlu adil untuk sejahtera. Ya. Ya seharusnya adil. Tidak bisa, Pak. Karena dalam tata bahasa kita, kosakata kita nggak mempunyai kata adil. Kata adil itu berasal dari Arab. Ya betul. Musyawarah juga nggak ada. Tapi kalau selaras dan sejahtera kita ada. Ya. Itu dari bangsa kita.
dari bangsa Indonesia. Iya. Sejarah itu enggak. Tapi kan kalau sudah adil enggak ada. Tapi kan sudah diserap. Gitu loh. Adil, adab, musyawarah itu kan bahasa Arab semua. Iya, Ru'yah itu rakyat. naturalisasi Iya. naturalisasi bahasa. Jadi kesejahteraan itu tidak ekuivalen dengan keadilan. Karena keadilan itu nggak akan bisa dicapai oleh manusia. Ya, tetapi Nah, itu tolong diingat ini. Ya, Keadilan betul. nggak bisa keadilan nggak bisa dicapai oleh manusia. Tapi kalau kesejahteraan bisa. ya, Nah, Apakah kalau sejahtera udah otomatis adil atau adil loh, udah tidak sejahtera? mungkin. Kesejahteraan bisa digapai. Keadilan tidak mungkin. Keadilanmu dengan keadilan dia nggak akan berbeda. Oke. Ya, kamu diberi 50 juta misalnya, mungkin nggak cukup buatmu. Tapi 50 juta buat dia, mungkin lebih dari itu. Keadilan bukan kepada kuantitas, ya. Makanya Tetapi itu. kepada kualitas personal atau kualitas Makanya rakyat. itu kalau kualitas personal itu berhubungan erat dengan kesejahteraan. ya, betul. Kalau mau yang dimaksud begitu ya betul. Kalau yang dimaksud Iya begitu dong. ya. Cuma yang dimaksud adil secara kualitas tadi juga betul bahwa artinya strata sosial itu juga mempengaruhi keadilan. Iya, kan berbeda, Pak. Ya. Keadilan untuk setiap manusia itu berbeda loh. Oh, Tapi kesejahteraan itu mempunyai hal yang sama. ya. Bahwa saya bisa makan 3 kali sehari, dia juga makan 3 kali sehari walaupun kualitas yang dimakan berbeda. Itu sejahtera loh. Ya, betul. Seperti itu. Ada tambahan lagi, monggo. Ini maaf tadi saya bantah, bukan bantah ya. Saya masukkan saja karena saya berpikir keadilan itu Oke. Subjektif bukan ya, sesuatu yang personal ya. bukan Ya. sesuatu yang Jadi bukan sesuatu yang signifikan untuk Ya. digapai. Ya, jadi setelah kita itu istilahnya mencoba untuk memahami konstitusi, ternyata itu memang betul-betul ada dan terarah. Nah, sekarang bagaimana sikap kita, ya kan? Nah, padahal yang namanya masyarakat itu kan strata, struktur, kemudian pekerjaannya itu kan bermacam-macam. Nah, sekarang yang harus dijadikan berpihak itu rakyat yang mana sekarang, ya kan? Rakyat yang kebanyakan membangun ekonomi. Nah, artinya apa? Contohnya misalkan kayak UMKM. UMKM itu jangan lupa itu menyumbang 50% dari GDP loh, gross national betul. Iya. Iya. Terus, Dan- iya. Nah, ketika itu tidak diopeni, hanya sekedar istilahnya berjalan sendiri. Lah itu kan secara istilahnya kompetitif nasional itu kan menjadi rendah. Nah, akhirnya apa? Jadinya kualitasnya kehidupan dan kemakmuran itu menjadi rendah juga. Nah, sementara yang sektor-sektor yang utama yang besar-besar pertambangan, kemudian finansial, perbankan, Yang seharusnya dikuasai industri, negara ya. ya itu dikuasai oleh segelintir orang yang 1% menguasai 50%, 10% menguasai 75% tadi. Ya, itu kan menjadi tidak pas. Nah, justru yang jadi aneh lagi, di Amerika itu pelan-pelan, di Amerika, di Eropa, di Jepang, di mana-mana di negara maju itu pelan-pelan ekonomi kerakyatan tumbuh. Ini karena memang diarahkan. Tapi kalau saat ini Pak, Ya. ini Amerika kita sudah nggak bisa jadikan contoh karena sekarang ekonomi mereka sudah ambruk. Ya, betul. Liberalisme itu dengan berjalannya waktu memakan masyarakatnya sendiri. Sekarang banyak sekali gelandangan di Amerika. Betul sekali. Di kota-kota besar banyak sekali. Ya. Cuma saham itu yang dimiliki oleh istilahnya UMKM yang atau masyarakat bawah itu sudah mencapai, saya tuh lihat di YouTube itu mencapai 17% juga. Oligarki memang selalu menang karena bisa berpindah kemanapun dia. Ya, betul sekali. Seperti itu. Jadi walaupun runtuh ekonomi Amerika, oligarki mereka bisa pindah kemana-mana. Itu Betul masalah. sekali. Ya. Termasuk ke Indonesia, Oh, itu Akhirnya. udah. termasuk ke Afrika, ke Amerika Latin. Monggo Pak, teruskan lagi Pak. Ini Oke. makin asik ini. Ya, terus kemudian lagi yang perlu dibangun itu ya. Nah, di samping tadi Nah, ini. ada Ini optimisme ini. struktur, yang perlu dibangun. Ya, struktur ekonomi masyarakat itu kan ada UMKM, kemudian ada pertanian, ada peternakan, ada perikanan dan kelautan.
Terus kemudian juga ada orang-orang yang sama sekali yang tidak bisa bekerja. Nah, kalau yang tidak bisa bekerja itu masuk kategori tadi, fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara, ya memang dia harus disubsidi. Nah, seharusnya pemerintah itu mendorongnya itu di sini, kebijakannya di sini, di samping koperasi ya. Kalau badan usaha itu badan usaha koperasi, kalau yang pekerjaan-pekerjaan yang saya sebutkan tadi, seharusnya kebijakan-kebijakan itu mengarah ke sini. Nah, sehingga mereka punya kekuatan, ya kan, punya keterampilan. Nah, terus kemudian juga punya akumulasi modal sendiri, sehingga akhirnya bisa mandiri juga. Kan gitu lah. Faktanya di negara kita keberpihakannya kan kelihatannya lemah juga. Jadi ada satu modal utama yang dilupakan justru oleh pemerintah yaitu modal sosial. Ya, modal sosial. Modal sosial ya. Betul. Saya masuk ke situ. Saya akan masuk ke situ dan bertanya kepada Mas Hatem. Tadi Mas mengatakan 70% kan tidak puas ya. Artinya hanya 29%. 71 ya. Ya. Itu survei 3 hari lalu. 73 atau 71? Jadi kalau tingkat kepuasan masih tinggi. Kepuasan hal apa? Kepuasan terhadap kepemimpinan nih. Oh iya. Ya, jadi Wah, jadi ini, aneh ini. makanya tadi disampaikan ada misteri. Ini juga ada misteri. Jadi kepemimpinan sekarang yang menyatakan puas terhadap kepemimpinan seseorang presiden kita itu masih di angka 60%. Mohon maaf. Tetapi ketika rakyat diminta pendapatnya, apakah presiden ini akan dilanjutkan lagi, diperpanjang atau pemilu dia dipilih lagi? Itu dua hal yang berbeda Mas menurut saya. Ya, ini misteri. Jadi rakyat 70% tidak setuju presiden diperpanjang. Itu kan masalah konstitusional. Oke, rakyat. Tetapi kepuasan rakyat terhadap kepemimpinan sekarang masih relevan cukup tinggi. Artinya apa? Di sini ada kecerdasan. Oke, kembali tadi kepada persoalannya Pak Oki tadi tentang sosial. Iya, modal sosial. Modal sosial yang terjadi sekarang ini bagaimana, seperti apa modal sosial yang akan terjadi ke depannya? Nah, kita kan punya pengalaman ketika negara kita baru berdiri itu social trust itu masih tinggi. Sehingga masyarakat adat Minang menyumbang berapa puluh kilogram emas itu. Terus satu orang yang dari Aceh itu, siapa itu yang membelikan pesawat itu? Presidenan, ya. Ya. Itu kan karena Oke. karena social trust itu tinggi. Oke, jadi begini, tentang social trust tadi ada 3 indikator. Kalau sekarang menurut saya yang terjadi sudah social distrust. Apapun yang diucapkan oleh pemerintah, masyarakat mengabaikannya. Sebentar. Mungkin Ada rilis yang baru dirilis, ada survei nasional dari Lembaga Survei Indonesia baru dirilis kemarin, tanggal 3 Maret ini. Kemarin. Yang pertama adalah yang menjadi pemikiran kita adalah kondisi ekonomi bangsa itu semakin turun. Itu diakui oleh rakyat. Defisitnya berapa, Pak Nan? Defisit kalau yang tahun kemarin itu kan sekitar 2%. 2%. Ya, kontraksi 2%. Tapi sekarang tumbuh lagi. Berapa? Menjadi 3? Sekitar 3%. 3. Itu di ambang batas, hampir hancur, Bro. Ya stagnan, kisaran 0. 2 sampai 3 0. Kalau defisit 3 itu artinya indeks gininya berapa? 0,38. Jadi, mohon maaf. Pada situasi seperti ini, Mengerikan. Maaf. Monggo. Pada situasi seperti ini, potret masyarakat yang kita bisa ambil adalah yang pertama, masyarakat sadar ekonominya turun. Ya. Sudah di level rumah tangga. Oh ya. Trennya turun sudah. Yang kedua adalah tetapi masyarakat ada kepuasan terhadap presiden masih relatif tinggi meskipun trennya juga sudah turun. Tren turun. Tetapi masih di atas 65% kepuasan.
Tetapi yang ketiga ini yang aneh. Kompas itu. No, Lembaga Survei Indonesia. Nah, ketika yang ketiga ini adalah ketika kita buka lagi, ternyata masyarakat tidak menghendaki presiden yang masih di angka kepuasannya cukup tinggi meskipun tren turun, secara ekonomi juga semakin turun, secara penegakan hukum semuanya turun, tetapi angka kepuasannya masih lumayan di 60%. Artinya apa? Di sini kita bisa melihat bahwa kondisi ekonomi yang menurun di level rumah tangga. Namun demikian masyarakat masih mengatakan puas dengan kepemimpinan, tetapi masyarakat tidak mau pemimpin ini diperpanjang sampai 2027. Iya, tapi tren turunnya kan baru. Oke. Ya. Terus survei untuk menyatakan kepuasan terhadap pemerintah itu kan udah lama. Enggak. Oke, sudah lama, Pak. Oke. Namun dari tinggi udah mulai trennya turun terus. Nah, ya kan tadi saya bilang trennya artinya sudah menurun. Namanya juga survei dan itu fluktuatif ya. Fluktuatif. Artinya kan kita belum tahu lagi kepuasan sekarang sampai berapa kan kita belum tahu lagi. Oke. Yang terakhir adalah di Desember. Desember masih cukup di angka 70. Ketika di Februari Maret itu sudah turun lagi. Ya, beban berat masyarakat terhadap kenaikan seluruh harga bahan sekarang pokok begini, kan baru sekarang begini terjadi 1 bulan terakhir. Saya kembali tertarik kepada persoalan kapitalisme di negara ini. Apakah Pancasila, ideologi Pancasila ini kan kita kembali kepada jiwa, soul di dalam semua pemimpin terutama. Nah, artinya apa? Kapitalisme ini sudah sangat saya katakan hampir 80% sudah menguasai, 90% sudah menguasai semuanya. Jadi kapitalisme sudah merusak sistem ekonomi kita. Otomatis. Betul sekali. Otomatis. Sekarang Bapak lihat. Kita ini negara yang memiliki lahan sawit dan penghasil sawit terbesar. Tetapi hanya untuk mencari minyak goreng aja, bukan masalah harganya 20.000, tetapi sudah cukup langka. Nggak ada. Itu kemarin. Ini negara ada di mana? Sebentar. Kalau itu kemarin salah kebijakan. Kalau itu kemarin salah kebijakan. Apapun artinya kan leader, artinya pemimpin salah di situ. Gini. Pemerintah kita selalu merusak apa-apa yang sudah terjadi baik. Oke. Sawit itu kalau misalnya tanpa ada gangguan dari keputusan pemerintah untuk mengalihkan produksi sawit kepada biodiesel, 20%. minyak goreng ini nggak akan menjadi masalah. Ya. Biodiesel 20%, biodiesel 20%, kebijakan itu akhirnya diarahkan ke dan kelirunya lagi. Produksi sawit kepada biodiesel sebesar 20% dan diberi privilege. Bukan privilege lagi. Kalau produksimu kamu ubah menjadi diesel, saya tambahi provisi. Pertambahan nilai. Ya otomatis karena dia pengusaha pilih menjual produksi sawitnya untuk jadi itu loh. Jadi begini. Sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang sudah berjalan baik dirusak sendiri. Oh nah, saya mungkin ada sepakatnya. Jadi biodiesel itu mengambil pangsa minyak bukan goreng. Pangsa, mengambil produksi sawitnya, bukan minyak goreng tidak bisa. Oke, sawit 20%. Sebesar 20% dialihkan ke biodiesel. Artinya apa? Sebenarnya tidak terlalu tinggi 20%. Kalau tidak terlalu tinggi tidak akan mempengaruhi distribusi minyak goreng dong, Bung. Kenyataannya ini merusak loh. Maaf. Biodiesel itu sudah ada sejak 2007-2008 udah digenjot oleh pemerintah. Cuma kan kebijakannya itu kan naik sampai mencapai level 20% dan itu nanti akan rencana mau dinaikkan lagi. Oke. Itu yang jadi problem. Jadi akhirnya, yang sudah ada kenapa dirusak? Nah, yang tadi kata-kata provisi itu yang kan bisa jadi dialihkan, kita nggak tahu yang dialihkan lebih dari 20% itu loh yang jadi kata. Itu artinya siapa yang bermain di sini? Loh. Jangan siapa yang bermain,
Siapa yang memberi aturan? Oke, yang memberi aturan sesuai kendali siapa pemainnya? Siapa dalang di sini? Loh. Ya, dalang. Kalau kita bicara dalang, siapapun yang mengendalikan ekonomi adalah presiden sebagai eksekutif. Ya. Gitu. Ya. Kalau bicara ada tiga kekuasaan tadi ya, eksekutif. Oke, presiden adalah pemimpin tertinggi. Saya tuh hanya tertarik begini waktu kita episode yang lalu bahwa di situ ada oligarki artinya. Tuh. Nah, kalau misalnya itu, ini Anda mau mengatakan kalau di situ ada oligarki, artinya Anda mengatakan bahwa presiden kita itu hanya boneka. Jangan terjebak loh. Nanti Anda terjebak loh. Oke, jadi gini, boneka tidak boneka, banyak kebijakan pemerintah atau negara atau pemerintah membuat kebijakan yang tidak merepresentasikan Keinginan atas masyarakat. rakyat. Oke kan? Artinya itu oligarki kan? Saya tutup dulu ya. Artinya apakah itu boneka? Entahlah itu mau dikatakan boneka atau apa. Para pemirsa, ini sempat memanas. Kita jeda dulu sebentar untuk mendinginkan suasana. Hai, jumpa lagi para pemirsa Garda Budaya pada bahasan runtuhnya ekonomi Pancasila. Kalau di 2 sesi pertama tadi kita bicara tentang masalah-masalah yang sedang kita hadapi, masalah-masalah yang ada, keruwetan-keruwetan yang sedang dihadapi dan dijalani oleh bangsa kita, tentu saja kita di sesi ketiga ini saya mengharapkan ada pemikiran-pemikiran sebagai solusi dari semua masalah yang ada dan sedang terjadi itu tadi. Di kesempatan pertama untuk solusi bagaimana kita keluar dari permasalahan ekonomi yang ada ini, kesempatan pertama saya berikan kepada Pak Nanu saja dulu. Oke. Monggo Pak, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih. Oke ya. Saya punya pemikiran ya, melanjutkan apa yang sudah dipikirkan dan terus didorong oleh Prof. Mubiarto. Ya, jelas ya. Jadi beliau menginginkan bahwa ekonomi nasional itu direkonstruksi kembali, ya kan? Sesuai dengan kaidah-kaidah dasar, filosofi-filosofi dasar, nilai-nilai dasar yang ada di konstitusi kita, mulai dari pembukaan UUD 45, Pancasila, kemudian UUD 45 batang tubuhnya. Oke, dikembalikan ke situ. Bukan undang-undang amandemen ini ya, karena undang-undang amandemen itu banyak sekali kontradiksi malah di situ. Ya, yang asli, Ya. yang asli. Dengan kata lain, mari kita kembali kepada ekonomi Pancasila yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Jadi bukan sosialisme yang artinya sentralistik ya. Nah, sosialisme yang baik kan ya sesuai juga dengan Pancasila. Nah, juga bukan dengan kapitalisme, akumulasi modal diserahkan kepada pasar, pemerintah tidak ikut campur. Tetapi di sisi lain pemerintah membuat semacam grand strategi besar. Nah, tidak begitu seperti Amerika maksudnya dan Eropa, tidak begitu. Tapi model ekonomi Pancasila ala Indonesia. Karena apa? Ketahanan ekonomi itu sudah jelas bahwa UMKM menyumbang lebih dari 50% gross domestic nasional product, GDP. Ya kan? Bahkan 60% lebih. Nah, itu Susnas survei ekonomi nasional tahun 2016. Saya pikir saat ini pun sangat relevan karena buktinya apa? Survive semua. Jadi masyarakat kan survive. Dengan kata lain, ini praktek-praktek yang baik ini harus kita dorong terus maju. Terus kemudian yang sudah terjadi semacam ini kayak oligarki segala macam bagaimana sekarang? Ya kita harus kembali kepada
konstitusi dasar kita kan punya ada undang-undang anti monopoli. Nah kenapa nggak dijalankan? Ada komisi persaingan usaha segala macam. Loh itu undang-undangnya jelas kok. Pelaksananya itu dilindungi undang-undang. Kenapa kok takut? Terus kemudian juga ada KPK. Ada alat-alat negara yang seperti ini kan bagus sekali. Ada Mahkamah Konstitusi yang siap membatalkan yang ketika ada undang-undang yang tidak baik. Saya itu iseng ya. Itu download undang-undang Cipta Kerja. Terus kemudian kontrol F itu kan fine kan. Coba Anda cari. Ya. Demokrasi ekonomi agak muncul. Ekonomi Pancasila gak muncul. Ekonomi kerakyatan gak muncul. Nah itu. Lah kok kita jadi ekonomi investasi. Liberal. investasi. Iya. Investasi. Kapitalisme. Jadi seperti itu. Jadi intinya mari kita kembali kepada konstitusi dasar, roh dasar ekonomi Pancasila yang menjadi cikal bakal berdirinya bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum dan berkeadilan sosial. Intinya begitu. Jadi harapan untuk keluar dari permasalahan ekonomi yang sedang ruwet ini justru kembali kepada Undang-Undang 1945. Betul. Sesederhana itu, walaupun itu tidak sederhana dalam implementasinya ya. Ya. Tapi sebetulnya memang sudah ada sih ya, kerangka ekonominya sudah ada, kerangka kerakyatannya ada, semua kerangka dalam berkehidupan bernegara itu sudah ada di situ ya. Betul sekali. Jadi tinggal kita ini hanya mengharapkan seorang pemimpin yang tulus melaksanakan apa-apa yang sudah ada dalam konstitusi. Betul seperti sekali. itu. Betul sekali. Jadi pelaksana ya. Jadi bukan sebagai orang yang harus menyampaikan visi misi yang muluk-muluk ternyata dalam kampanyenya yang tinggi-tinggi itu tapi satu pun tidak ada yang diraih. Iya. Kayaknya Kampanyenya itu mesti ekonomi kerakyatan. Nggak mungkin tidak, tapi dalam prakteknya kan tidak begitu. Ekonomi kapitalis. Jembatan laut itu sekarang sudah nggak ada, Pak. Dulu ada cita-cita katanya nawacita itu peternak sapi dari NTT itu bisa menjual ternaknya sampai Jakarta dengan waktu hanya 3 hari. Tapi habis itu selesai, sudah nggak ada ceritanya lagi. Tol laut juga, tol laut juga nggak ada lagi. Semua nggak ada. Semuanya nonsens. Malah bingung untuk mempertahankan diri. Monggo Mas Adong. Nanti kalau saya bicara nanti. Jadi begini. Monggo Mas Adong, harapannya ada. Jalan apakah, jalan di luar apakah yang bisa kita Tadi ambil? sempat sedikit ada satu kata yang beliau Pak sampaikan. Jadi ini saya akan mengurai. Artinya bahwa di tengah kondisi seperti saat ini dan akan kedepannya seperti apa, kita udah bisa prediksi. Disitulah artinya bahwa negeri ini butuh pemimpin yang revolusioner, yang memiliki ruh di dalam dirinya, ruh Pancasila di dalam dirinya, ekonomikal Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memahami negaranya sendiri dulu lah ya gitu. Arti itu sudah otomatis. Artinya apa? Bahwa kendali semua ekonomi ini ada di dalam, kita kembalikan kepada kalau kendali ekonomi sudah ada Mas undang-undang. Oke, kendalinya ya, kepemimpinan ini yang penting di sini. Nah, kita nggak usah perlu tadi udah sampaikan visi, misi dan segala macamnya. Kita butuh sosok pemimpin yang, kalau situasi sekarang ini di 2024 adalah sosok pemimpin yang revolusioner, yang berani ya kembali kepada tadi disampaikan Pak Nano adalah sistem ekonomi Pancasila. Dan ini bukan hal yang sangat mudah di hampir 70 tahun 75 tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, lantas ditanya, pemimpin seperti apa sih yang ekonomi Pancasila? Yang tadi seperti pembukaan undang-undang. Dia betul-betul untuk memakmurkan kesejahteraan rakyatnya berdasarkan kemampuan diri sendiri, kemampuan bangsa ini.
Nah, untuk digunakan seluas-luasnya untuk kesejahteraan kemakmuran rakyatnya. Karena apa? Semua regulasi sudah ada, amanah konstitusi jelas, ideologi jelas. Kita ini sedang mencari penganut Pancasila ini ada di mana sekarang ini? Pemimpin-pemimpin kita ini bagaimana dengan Pancasilanya? Ini yang tadi beberapa saat yang lalu saya berpikir, ini kayaknya Pancasila ini sudah mengalami seolah-olah sudah nyaris tidak ada di dalam sendi-sendi atau menjiwai hampir di setiap pemimpin. Bukan pemimpin Indonesia saja, gubernur, Pemimpinnya bupati, ya Mas ya. pemimpinnya, klunya pemimpinnya. Lucunya. Kalau masyarakat itu sudah berjalan sendiri, bos. Autopilot tadi mereka itu, survival. Nah, jadi di 2024, mari untuk menjelang 2024 kita mencari sosok pemimpin yang betul-betul nggak usah pinter-pinter deh, syaratnya dia berani aja. Benevolen Ya, revolusioner betul di situ. Kemauan baik Ya, gitu. kemampuan baik didukung tidak didukung oleh elit dan oligarki yang mengepung, taruhlah di istana, ya, dia punya keberanian. Yang kedua adalah politik. Sekarang kita bisa bayangkan 500 anggota DPR RI kita. Seperti apa mereka? Care-nya bagaimana? Ruh jiwa Pancasila terhadap ekonomi kesejahteraan masyarakatnya bagaimana? Kayak kerbau. Nah, oke, jadi harapan saya, kita masih punya harapan. Bagi saya cuma satu aja harapannya adalah Indonesia ke depan 2024 harus cerdas memilih, ya, harus bisa memenangkan pemimpin yang mempunyai semangat keberanian revolusioner kembali kepada konstitusi Pancasila. Kalau sudah kembali seperti itu, selesai. Oke, saya coba melanjutkan. Tadi ada kata-kata hilangnya nilai-nilai Pancasila pada pemimpin-pemimpin kita. Bahkan kepada masyarakat kita itu mulai luntur, Pak. Mulai luntur. Nah, itu kenapa kok bisa terjadi begini? Itu. Nah, kenapa kok bisa terjadi begini? Nah, menjurus kepada persoalan ekonomi. Nah, kalau zaman dulu di kuliah saya dulu itu masih diajarkan, ya misalkan kayak ekonomi Pancasila, sekarang Ya, ada mata kuliah ya. Nah, sekarang hilang loh. Sekarang itu sudah hilang loh. Kalau dulu wajib, kemudian sunnah menjadi mubah, menjadi tidak tahu lagi. Jadi ruh jiwa Pancasila itu sudah mulai dilemahkan. Mohon maaf, sudah mulai ada sistematis. Saya udah mengarah ke sistematis. Sekarang nggak ada mata kuliah Pancasila. Betul. Sudah mulai agak bergeser semuanya. Hukumnya udah berubah ya Pak? Berkurang, porsinya berkurang. Posisi hukumnya berubah. Nah, seharusnya seharusnya ya kan. Forum rektor, kemudian forum dosen-dosen ekonomi itu mulai merumuskan ulang ya model pembelajaran ekonomi Pancasila mulai dari tingkat dasar, mulai dari sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi. Tadi saya sempat ngobrol dengan Mas itu bahwa dogma politik adalah dogma pendidikan ya Pak ya sebenarnya. Ya. Ya. Jadi saya sempat ngobrol dengan Mas. Formal maupun informal. Ya, artinya gini bahwa ada sinergi pengikut sertaan para pemikir karena para pemikir yang bekerja dalam sistem pendidikan itu otomatis kalau menurut saya masih idealis. Ya. Betul. Jadi apapun pemikiran-pemikiran yang keluar dari mereka adalah pemikiran-pemikiran yang tidak terganggu oleh kepentingan-kepentingan ekonomis praktis kan. Betul sekali. Nah, itu jadi menarik ini kan menjadi catatan. Menjadi catatan saya. Iya. Betul sekali. Iya.
seharusnya direkonstruksi ulang. Jadi model ekonomi Pancasila itu seperti apa? Setiap rektor, Ya. forum rektor kah, forum dekan lah ya. Baru Ya. dosen ekonomi. Nah, dari dosen antar dosen ke dekan ke Itu rektor sudah, kepada Pak. seluruh. Pak, itu sudah forum rektor itu keprihatinan terhadap kondisi ekonomi Indonesia. Sudah. Ya. Nah, Iya. Tetapi Saya kembali lagi nih. Gerakan- Saya kembali lagi bahwa Indonesia butuh pemimpin revolusioner, pemberani yang dia berada di garda terdepan untuk mengawal Pancasila. Seperti Bu Susi tenggelamkan kalau Ya. memang seperti itu. Oke. Kalau memang melanggarnya yang sudah berlebihan, konstitusi kita mengizinkan, ya kenapa tidak? Kan begitu seharusnya kan. Ya. Oke, terus berikutnya Pak Monggo. yang perlu dipikirkan kemudian juga diimplementasikan oleh pemimpin. Ada namanya setiap tahun itu kan ada mekanisme APBN, APBD. Ya. Ketika itu tidak ada keberpihakan proper budgeting, terus kemudian planning dulu ya, planning kemudian proper budgeting. Ya kan nggak mungkin, wong keberpihakan aja nggak ada kok. Kemudian kebijakannya muncul itu kan nggak mungkin. Ya. Kan, terus. Rasa sayang aja nggak ada ya? Nggak Pak? ada rasa sayang aja, hanya ada pada kampanye nanti pengentasan Jadi, kemiskinan. kalau itu bahas ininya idiomnya adalah politisasi anggaran. Ya, Jadi anggaran dipolitisasi ya, untuk kepentingan dirinya. ya. Nah di sini kembali lagi saya menyatakan bahwa saya rindu dengan penataran P4 macam-macam gitu yang ada 20 jam, 40 jam. Saya adalah produk penataran P4. Ya. Kalaupun saya waktu itu tidak ada penataran P4, tentu ceritanya saya akan nggak mungkin saya akan duduk di sini seperti Ya, ini. betul. Dan tidak paham. Nggak paham. Nggak Nah, paham. sekarang 20 tahun, mungkin 10 tahun ini bagaimana? Apakah ada implementasi itu? Pelaksanaan seperti itu masih konsisten dilakukan? Ya. Sehingga kita akan nonsen, kita akan bicara ekonomi, gagalnya ekonomi Pancasila, politik Pancasila, Tanpa mengerti Pancasila itu tanpa sendiri. Pancasila itu menjadi jiwa, ruh setiap warga negara, terutama pemimpin di dalam dia menjalankan amanah itu. Ya, betul. Ya, Betul. betul. Kita tidak akan berangan-angan, kita tidak akan merindukan kalau kita sendiri tidak mengenalnya ya. Betul, Seperti betul, itu. betul. Ada lagi Pak mungkin. Silakan. Saya coba. Monggo. Ini harapan Pak ya. Harapan. Apa yang bisa dilakukan dan harapan kita sebagai masyarakat seandainya pemimpin berikutnya sajalah kita nggak bisa mengharapkan. Saya ingin istilahnya menantang dalam tanda petik orang-orang yang berteriak NKRI harga mati. Ya. Lo mati betul loh nanti kalau memang seandainya ekonomi kita ambruk. Lo makan apa ketika sumber daya alam sudah habis? Ya. Impor pangan merajalela semua Sumber daya alam habis, kemampuan individual masyarakat Lemah. kita belum mampu untuk bersaing kepada mati gitu. Iya, lah kalau misalkan sekarang dirubah, ayo ekonomi Pancasila harga mati, berarti apa enggak? Lah ini yang menopang negara ini ekonomi loh. Bukan Pancasilanya ya Pak. Pancasila itu Jadi filosofi ekonomi dasarnya. Pancasila sekarang itu adalah berani membela yang bayar. Ya. Oke? Berani membela yang bayar. Hukum juga membela yang bayar. Nah, ya. Ya, begitulah. Well, it's happening. Maksud saya ini sedang terjadi seperti itu. Ini semakin panas tadi, tapi ya begitulah. Ada harapan, ada masalah, ada Solusi. hipotesa, dan ada solusi. Jadi solusinya saya pikir menarik, walaupun itu ya seperti penarik 1 meter benang kusut dari 1000 meter yang kusut tadi itu. Kita tanamkan optimisme, Pak. Ya makanya tadi itu. Jadi ada sebuah kalimat yang mungkin ingin saya sampaikan bahwa begini, ini masalah kepentingan. Kita ini bukan orang-orang politik, kita juga bukan orang partai.
kita adalah anggota masyarakat yang hanya punya satu kepentingan, yaitu negeri ini langgeng, baik dan tidak kacau. Bagi saya, kepentingan itulah yang saya punyai. Syukur-syukur itu bisa menjadi kepentingan masyarakat yang lebih banyak, bahwa kita ingin mempunyai negara yang langgeng, baik dan tidak kacau. Selamat sore, sampai jumpa lagi para pemirsa Garda Budaya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nanu. Selamat sore, sampai jumpa lagi Pak. Mas Atong, terima kasih banyak. Jawana, terima kasih telah bergabung di Garda Budaya. Dan ada ini satu orang seniman muda yang sedang menyimpulkan, dan kesimpulannya itu beliau akan sampaikan lewat bacaan puisi. Mari Bung Viles, silakan. Waktu dan tempat saya silakan. Pak Tulus, petani sejati. Menanam padi, mencangkul harapan, dan menjemur mimpi-mimpi. Kemiskinan tak pernah kompromi, memeras keringat, dan menikam mimpi. Pak Tulus, petani sejati, tak lelah menanam, memanen senja yang suram. Ia tak banyak keinginan, sekedar mengais padi untuk hidup esok lagi. Pak Tulus kita tahu orangnya sederhana. Ia hanya suka memeras prosa sampai tumbuh subur, menjalar kemana-mana, dan kita membaca dari lembaran-lembaran cerita di halaman rumahnya yang tak berbunga. Tak ada pesta, tak ada panen raya. Pak Tulus tak ingin menyulut sekam. Ia mengubur dendam sangat dalam, agar apa yang ditanam tak berbuah suram. Ia tahu hakikat padi, semakin merunduk, semakin sunyi, lalu mati. Di suatu hari yang cerah, Pak Tulus keluar rumah, mencari pupuk sampai di ujung suntuk. Siapa yang masih berpihak kepadanya? Kakinya mulai bergetar, mengayuh sepeda di jalanan kasar, merintih perutnya yang kosong, digilas matahari yang sombong. Pak Tulus, nafasnya abadi. Oh Tuhan, apakah artinya keadilan? Apakah sebab keserakahan? Apa guna kekuasaan dan apa hakikat kemanusiaan? Saya ini hanyalah petani, tak mengerti sistem ekonomi, apalagi keadilan sosial bagi seluruh penduduk negeri. Yang saya tahu hanya menanam padi untuk menyambung esok hari. Pak Tulus, petani sejati, tersaji di meja makan kita setiap pagi, siang, dan malam hari, mengajarkan keterbatasan perut kita yang memuja keserakahan. Pak Tulus, petani sejati, kita kunyah setiap bulirnya, setiap berangkat
dan pulang kerja. Ia mengalir dalam darah kita. Diingatkannya kita agar belajar memahami hakikat bahwa kekuasaan tak menjadi keserakahan. Madiun 4 Maret 2020.